Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Alhamdulillahilladzi manna ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallama bi syahri Ramadan wa arsyadahum fihi lisyami wal qiyam wa ja'ala amala kulli bani adama lahu illa siyama ja'alahu lahu fa innahu yajzi bihi. Falhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa salatullahi wa salamuhu ala khairil wara Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita telah sampai di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Dan barang siapa yang beramal di dalamnya, pahalanya akan dilipat gandakan. Oleh karena itu, hendaklah bagi kita semua agar bersungguh-sungguh dan bersemangat dalam meningkatkan kualitas amal di bulan Ramadan ini. Teman-teman sekalian, dalam kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menceritakan salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita teladani kegigihannya dalam beribadah, dalam beramal, terutama di bulan Ramadan ini. Siapakah beliau? Beliau adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma, atau yang biasa dikenal dengan kunyahnya yaitu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, yang mana beliau juga merupakan perawi hadis terbanyak kedua setelah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ibnu Umar juga dikenal dengan perangainya yang rendah hati, dermawan, sangat berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, karena dengan kebaikan inilah yang akan semakin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, selain nikmat iman, nikmat ilmu yang Allah berikan kepada Ibnu Umar juga diberikan nikmat berupa kekayaan. Akan tetapi Ibnu Umar justru menjadikan ilmunya untuk berkhidmat di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadikan hartanya untuk membantu dan menolong orang-orang di sekitarnya. Lantas, bagaimana Ibnu Umar ini menjalani hari-hari Ramadannya? Dalam Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra, Nafi mengisahkan bahwa pada awal malam bulan Ramadan, Ibnu Umar sholat di rumahnya. Kemudian ketika orang-orang pulang dari masjid, Ibnu Umar mengambil air wudhu, kemudian pergi menuju masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang dilakukan Ibnu Umar di masjid Rasulullah? Ibnu Umar melakukan salat, berzikir, dan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Ibnu Umar tidak pulang dari masjid kecuali setelah selesai salat subuh. Masya Allah. Seperti inilah yang dilakukan oleh Ibnu Umar di bulan Ramadan. Adapun di hari-hari yang lain, Ibnu Umar memang sudah dikenal dengan keteguhannya dalam menunaikan salat malam. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Ni'mar rajulu abdullahi law kana yusalli bil laili." Qala Salim, "Fakana abdullah la yanamu minal laili illa qalila." Sebaik-baik lelaki, sebaik-baik orang adalah Abdullah bin Umar jika dia mendirikan sholat pada waktu malamnya. Kemudian Salim bin Abdullah bin Umar berkata, maka setelah itu Abdullah bin Umar tidak tidur malam kecuali hanya sedikit sekali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas, kapan kita bisa menunaikan sholat malam? Salat malam bisa ditunaikan dari setelah salat Isya hingga sebelum datangnya waktu subuh. Bagaimana menunaikannya? Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatul laili matna matna, fa idza khashiya ahadukumus subh, shalla rak'atan wahidatan tutiru lahu ma qad shalla." Salat malam itu 2 rakaat, dan apabila salah seorang di antara kalian khawatir, takut akan datangnya waktu subuh, maka hendaklah baginya menunaikan salat 1 rakaat sebagai salat witir baginya terhadap rakaat-rakaat yang lainnya.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Setelah kita mengetahui bagaimana Ibnu Umar melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan dan di hari-hari yang lain, Ibnu Umar juga dikenal dengan orang yang sangat berpegang teguh dengan Al-Quran. Karena pada suatu hari, Ibnu Umar ketika membaca ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Yang artinya hari di mana manusia itu dibangkitkan di hadapan Tuhan pencipta semesta alam. Surat Al-Mutaffifin ayat 6. Apa yang terjadi pada diri Abdullah bin Umar? Yang terjadi pada diri Ibnu Umar ini menangis jadi-jadinya sampai jatuh tersungkur hingga ia tidak mampu melanjutkan ayat setelahnya. Masya Allah. Setelah kita mengetahui bagaimana Ibnu Umar menjaga ibadahnya, bagaimana tadabburnya Ibnu Umar terhadap Al-Quran, Ibnu Umar pun juga dikenal sebagai orang yang sangat peduli kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Dalam Tabaqat Kubronya Ibnu Sa'ad, Ibnu Umar memanggil orang-orang miskin, mengajak orang-orang miskin untuk berbuka puasa bersama. Sungguh, memberi makan orang yang berpuasa itu memiliki keutamaan. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajrihi, ghairu annahu la yanqusu min ajris shaimi syai'an." Barang siapa yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Masya Allah. Adapun keutamaan bersedekah di bulan Ramadan juga disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Afdhalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan." Sebaik-baik sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah. Sebagaimana yang telah kita ketahui, Abdullah bin Umar berhasil menciptakan momen terbaiknya di bulan Ramadan dan berhasil menjaga amalan-amalannya, berhasil menjaga akhlaknya di hari-hari yang lainnya. Maka oleh karena itu, hendaklah kita untuk meneladani Abdullah bin Umar dalam beribadah dan beramal di bulan yang suci dan mulia ini. Semoga Allah berikan kita kemudahan dalam beramal salih dan melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.